Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi, rahasia, yang sebelumnya dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak akan memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 2-3 ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Silakan dulu saudaraku terkasih. Nah, di sini kita ada melihat dua aspek yang berbeda, yaitu hikmat yang dari dunia dan hikmat yang dari Allah, atau yang kedagingan, atau yang hidup di dalam roh. Nah, kita percaya kita di tempat ini tidak membangun organisasi dunia. Amin. Gereja bukanlah suatu organisasi dunia, tetapi kita percaya gereja adalah tubuh Kristus. Di dalam gereja kita berbicara tentang roh. Roh itu apa? Itu tentang perilaku, tindakan kita. Itu yang diajarkan di dalam pelayanan gereja. Bukan lightingnya yang keren, bukan keyboardnya yang harus Roland yang RD 6000, nggak harus drumnya Sabian semua. Tidak, kita nggak berbicara hal fisik dalam gereja, tetapi kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini Paulus berkata kepada orang Roma, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Nah, orang yang matang mungkin pada saat itu di orang Korintus adalah orang-orang yang sudah pengertian, orang-orang terpelajar. Termasuk Paulus itu adalah orang yang terpelajar. Dia adalah bagian dari ahli-ahli Taurat, orang terpenting di orang Israel. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa di dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Nah, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah Allah sendiri. Firman Allah itu adalah hikmat. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu adalah hikmat atau pengertian, suatu wawasan yang di luar akal pikiran manusia. Makanya pada saat itu orang Israel berpikir dalam akal mereka hikmat manusia pada itu. Pemimpin yang gagah, pemimpin yang besar adalah yang perkasa, yang jago berperang, yang jago berpolitik. Tetapi Yesus datang ke dunia saat itu bukan sebagai politik. Dia bukan ahli politik. Dia bukan seorang yang gagah perkasa. Tetapi justru dia memberikan suatu hikmat yang baru, pengertian yang baru kepada dunia, di mana Tuhan tidak menjadi seperti yang diharapkan orang. Makanya dikatakan sekiranya kalau mereka mengerti bahwa itu dari Tuhan, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus.
Nah, kembali kepada kita. Apa makna kita datang kepada Tuhan hari ini? Apakah karena kedagingan? Tapi saya yakin kita semua karena rindu haus bersama dengan Tuhan. Amin. Roh kita rindu menyembah Tuhan. Hati kita rindu haus kepada Tuhan. Karena kita tahu kita harus yakin dulu bahwa gereja bukanlah organisasi dunia. Itu harus dicatat. Kalau itu kita buat organisasi dunia, makanya memang ada gereja yang berantem. Karena apa? Di sana bukan lagi roh yang hidup. Kalau buah roh kan jelas, damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, bla. Ada 9 buah roh. Itulah yang harus dimiliki gereja atau tubuh Kristus. Tetapi ada kadang-kadang ada gereja yang bisa berantem. Hanya karena jemaat bisa berantem. Hanya karena rebutan pemain drumnya, ya kan? Pemain drum di sini masih jomblo kayaknya. Masih available ya, kalau istilah orang-orang gitu. Masih kosong dia. Jangan gara-gara mendapatkan dia berantem. Ternyata selama ini si A dengan si B itu sering chattingan sama Bang Ardi contohnya kan. Tiba-tiba udah jadian nih, gara-gara itu bisa berantem. Nah, itu udah salah motivasi. Artinya kita datang di tempat ini bukan karena hati kita yang rindu kepada Tuhan. Dan saya mau kita yang ada di tempat ini semua karena haus akan firman Tuhan. Amin. Haus akan keberadaan Tuhan. Karena itu harus clear supaya kita bergereja itu bisa bertumbuh. Kita itu bisa komitmen, kita bisa berakar dan berbuah. Ayat 10 katakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, bahkan hal yang tersembunyi dari dalam diri Allah. Siapa yang gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Contohnya gini, saudaraku tahu nggak kalau saudaraku nanti meninggal kemana? Tidak ada yang tahu kan? Contohnya gini, kita nih udah sekarang nih ya, kita nggak tahu kita kemana nih. Karena apa? Di dalam roh kita nggak bisa menyelidiki. Tetapi roh Allah yang menjamin, dia Tuhan berkata setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Nah, kita nggak tahu arah kita kemana kalau kita sudah meninggal. Makanya penting kita belajar di dalam roh, kita percaya bahwa kalau kita nanti mati pasti bersama dengan Tuhan. Amin. Karena ada sesuatu pemikiran yang menurut saya sangat di luar dari akal sehat manusia. Kita kalau berpikir itu yang realita, yang realistis, yang nyata di depan mata, yang pasti-pasti kan. Tetapi di dalam alam roh itu semua kalau istilah orang mistis, misterius. Nah, makanya penting kita harus memahami bahwa kita harus hidup di dalam roh supaya kita semakin mengerti dan kita nggak terikat dengan dunia. Nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Kita habiskan dulu yang dalam Korintus ini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkata yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Makanya banyak sekarang ini orang yang misalkan motivasi itu boleh-boleh aja. Saya mau katakan, setiap motivasi yang hebat sekalipun, kalau tidak ada landasan Kristus di sana, itu kosong, nol semua. Bahkan kemarin di Mansor minggu ini ya, ada itu namanya, saya lupa kemarin namanya, NAP itu New Age apa gitu. Itu dalam kumpulan semua agama-agama, ras. Mereka itu ada kumpulan juga, ada banyak artis-artis dunia yang mempromosikan ide-ide ini. Mereka mengajarkan moralitas, kebaikan, tetapi tidak ada berdasarkan Tuhan Yesus. Saya mengatakan itu semua sesat. Karena di dunia ini tidak ada kebenaran. Sehebat apapun seorang motivator memberikan motivasi kepada saudara, kalau tidak ada dasaran firman Tuhan dan Tuhan Yesus, saya jamin itu sesat. Karena apa? Memang baik untuk dirimu saat ini, tetapi kalau kamu tidak memiliki Kristus, kamu tidak akan selamat nanti. Di dalam dunia aja kita, kalau masalah bicara teori-teori kebijaksanaan, kalau kita kurang berhikmat, Amsal itu sudah sangat luar biasa. Bahkan saya lihat banyak motivator yang mengadopsi kata-kata dari Amsal untuk memotivasi orang lain. Nah, di ayat yang 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah,
karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Saudara pernah nggak misalkan jumpa sesama seorang, kita berbicara tentang Kristus, bagi dia itu apa sih? Ya puji Tuhan lah, kemarin kami, ini sedikit saya buka ya, kan saya ada ikut full gospel gitu. Ada memang diantara yang ikut di member ini, mungkin dia hanya ingin ikut jadi member biasa aja atau notabene pengusaha. Tapi puji Tuhan ya, organisasi ini bukan sekedar pengusaha, tapi pendirinya itu namanya Demos Zakaria. Dia karena bertemu dengan Roh Tuhan di waktu itu di Amerika, dia seorang peternak sapi. Dia melihat banyak pengusaha-pengusaha di Amerika kaya, tetapi di dalam roh semua miskin dan melarat, telanjang, menderita. Nah, banyak waktu kami kemarin meeting, ada yang bertanya, kenapa organisasi ini seperti gereja? Gak ada bedanya kita seperti gereja. Ya puji Tuhan, memang organisasi itu katakan kita bukan seperti gereja yang punya doktrin, tetapi setiap organisasi Kristen harus berdasarkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena apa? Banyak sekali mungkin yang ikut di sana bosan dengan firman Tuhan. Saya mau katakan, jangan sampai ada di antara kita yang merasa kalau kita berbicara tentang firman Tuhan itu suatu kebodohan yang sudah kuno, enggak ngetren, enggak berlaku lagi di zaman now. Saya mau katakan itu pasti sesat. Karena jelas kalau hikmat dari manusia, kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Allah, mereka kan selalu berkata itu suatu kebodohan dan tidak dapat dipahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Makanya kita akan kupas nanti semuanya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat mengasihi Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, ada 3 saya ambil di sini. Kenapa kita harus memiliki hikmat Allah? Ini penting sekali. Yang pertama, karena dengan hikmat Allah kita stabil. Katakan stabil. Bilang sama kiri kanannya, stabil ya sis. Stabil ya bro. Kenapa? Kita kalau secara daging, kalau tidak memiliki hikmat atau pengertian dari Allah, kita nggak mengenal Allah itu, nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita hilang kunci aja, bisa hidup sekampung loh. Pernah nggak nih, nggak nampak kunci, ribu satu kampung, di mana kunci, heboh semua, di Borbahari semua kan, hancur sampai berserak-serak semua. Karena apa? Nggak bisa, itu hal sederhana, nggak bisa stabil. Nah, kita kalau memiliki hikmat Allah, memiliki pengertian dari Allah, contohnya saya sebutkan di selanjutnya itu, kita tenang menghadapi masalah. Firman Tuhan bilang, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Di zaman sekarang banyak kali ketidakpastian. Corona nggak habis-habis, justru makin melonjak. Bahkan kalau kita baca berita, makin malas kita. Kalau di luar negeri bukan cuma virus corona, ada virus baru lah, apalagi itu, bermutasi lah, berubah lah, macam-macam. Artinya dunia ini nggak pasti, atau mungkin nggak ada yang pasti, nggak ada yang dekatin kita. Umur sudah mulai mulai khawatir nih, gimana ini? Atau kayak saya, udah 2 tahun lebih nih, kok nggak datang-datang ini Yusuf Junior nih, nggak ada kemana nih? Nah, secara daging kita ini bimbang, mulai nggak stabil nih. Misalkan banyak persoalan yang kita alami, kita dikucilkan dalam pekerjaan kita. Kita sekarang dalam proses mungkin mau menikah, banyak sekarang tantangan. Pokoknya banyak hal lah, saya percaya kita semua berbeda-beda. Nah, jikalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita akan tenang. Amin. Kalau selanjutnya saya buat di situ, kita mengerti bahwa Tuhan di pihak kita. Coba buka Yesaya 41 ayat 13. Dikatakan di situ, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Kalau di dalam perjanjian lama, itu kalau Tuhan, huruf besar semua, itu namanya Yahweh, YHWH. Itu artinya Allah yang besar, yang berkuasa. Orang Israel nggak boleh sembarangan sebut ini. Yang menyebut Yahweh itu hanya imam besar. Kalau ini dalam bahasa aslinya itu Elohim, Allahmu. Kalau kecil dia Elohim. Yaitu yang bisa disebut oleh orang Israel masyarakatnya. Artinya ini Tuhan yang punya penguasa dunia.
Ini kalau saya terjemahkan ini di dalam konteks sekarang nih ya. Anggap nih, saya punya masalah keuangan. Saya butuh duit 2 juta. Dan saya dekat dengan pemilik pambil ini, Pak John Kennedy. Kalau mungkin kita pikir-pikir, uang dia mungkin ratusan miliar ya. Saya rasa pasti ada. Ternyata kebutuhan saya cuma 2 juta. Contohnya nih, Pak John Kennedy bilang gini, sebab aku ini pemilik pambil, pemilik mall pambil, pemilik villa pambil, pemilik mall-mall di sini, mereka sewa sama saya itu ratusan juta per tahun. Doi katanya, yang memegang tanganmu akan berkata kepadamu, janganlah takut. Unang homa biar, Yusuf kata Pak John Kennedy, Huleon P 200.000 diho katanya, 2 juta. Menurut kita, bagi Pak John Kennedy 2 juta itu kecil kan? Ini Tuhan yang berbicara, ini anggap Tuhan yang langsung berbicara. Kita percaya yakini, Tuhan pemilik langit dan bumi, pencipta segalanya, dia berkata gini loh. Lagi berdiri nih di samping kita. Lisna, aku loh Allah penciptamu yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, mau truk, mau mall, mau segala macam, mau hotel bertingkat. Aku loh yang memiliki dunia ini, yang menggenggam tangan kananmu. Dipegang tangan Kak Lisna nih sama Tuhan Allah yang besar dan perkasa itu, dan berkata, janganlah takut. Seorang pemilik langit dan bumi, pencipta kita sendiri, berkata memegang tangan kita, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau kita mengerti sampai di sini, kita akan stabil menghadapi hidup kita. Amin. Tidak akan uring-uringan, tidak akan stres, kita nggak akan cari kemana-mana, nggak akan pusing, nggak akan menyendiri di satu kamar dan ambil semua botol-botol kaca, lempari semua. Ya. Karena ada seperti itu di Jepang. Karena di Jepang nggak memiliki firman Tuhan, bagi mereka untuk melampiaskan kemarahannya, ada satu kamar disediakan botol-botol kaca, dia lemparan kaca itu, supaya melampiaskan amarahnya. Kita nggak boleh sampai kayak gitu, ya kan? Nanti udah sampai di rumah kebiasaan, lihat apa dilempar semua jadinya kan. Tapi kita belajar tenang, bahwa kita yakin bahwa Tuhan di pihak kita. Amin. Apa yang kamu alami hari ini, itu yang juga saya alami. Saya ingatkan, bukan berarti loh seorang pengkhotbah hamba Tuhan lebih ringan tantangannya. Coba saya uji saudara, di dalam Alkitab, semakin dekat sama Tuhan, apakah semakin enak tantangannya? Makin gila. Makanya jangan pikir kayak kita, kayak ibu gembala kita sampai hari ini masih tergeletak di kamar. Kalau dia nggak kuat imannya, dia bisa marah sama Tuhan. Tetapi bersyukurlah Inang selalu semangat memuji Tuhan. Karena Pak, semakin tinggi iman kita, jangan saudaraku pikir, oh iya Bang Yusuf itu ya udah santai dia, udah ini bla bla bla, kerjanya ada. Bukan sebatas di situ. Banyak hal yang kita hadapi, tantangan di dalam diri kita, bahkan di dalam otak kita sendiri, kita berperang di dalam pikiran kita. Jadi jangan saudaraku berpikir, enak lah orang itu ya, aku ini jemaat biasa, menderita kali aku mau dapat pekerjaan atau segala macam, jodohku pun gak dapat. Saya mau katakan, setiap kita punya takaran dalam permasalahan. Makanya firman Tuhan, setiap pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Kekuatanmu kalau angkat 100 kilo, Tuhan gak kasih 200 kilo deh. Kalau enggak kena timpa, jadi lepek kan. Tapi pasti Tuhan kasih palingan 20 kilo. Masih sanggup 20 kilo kan? Masih sanggup. Karena Tuhan lihat seperti Ayub, karena pada saat itu dia yang paling berkenan di hari Tuhan. Dia Tuhan kasih berat yang bertonton masalah kepada dia kalau itu yang enggak barang. Karena dia dekat dengan Tuhan. Gimana dengan Abraham juga yang semakin dekat dengan Tuhan, dia berbicara tiap hari dengan Tuhan. Tapi bukan semuanya mulus. Dia menunggu anak itu hampir 30 tahun lebih, nggak datang-datang. Sampai muncul ide baru dari istrinya, udah ambillah pembantuku itu. Masa istrinya pula yang tawarin pembantu? Jangan sampai kayak gitu lah di antara kita kan, kok muncul-munculnya anaknya, datang, udah ambil aja lah tetangga kita itu supaya ini sampai keluar dari mulut Sarah. Tetapi saya mau katakan, bukan berarti seorang hamba Tuhan semakin ringan tantangannya, tetapi kita belajar. Di saat kita mengerti bahwa Tuhan bersama dengan kita, kita tenang. Amin.
posisimu akan digeser di tempat yang lain yang tidak nyaman, percaya di dalam maut pun Tuhan ada. Apalagi di dalam dunia ini. Apalagi cuma kita diposisikan yang tidak mungkin yang enak seperti dulu. Percaya ada masanya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Amin. Jadi ada semua masanya kepada kita. Jadi percayalah, kalau kita memiliki hikmat yang dari Allah, kita akan stabil. Jadi kalau ada masalah nih, bilang, welcome masalah. Kalau belum, Tuhan jawab lalu, santai dulu, tenang dulu, semakin rindu dengan Tuhan. Bahkan kemarin kami ada sharing di hari Jumat itu, luar biasa. Pak Horace bilang gini, kadang-kala saya ya, kalau ada masalah, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan ambil dulu cepat masalah ini. Aku mau bergumul, aku mau dekat sama Tuhan. Aku mau menangis sama Tuhan. Aku mau lebih dekat sama Tuhan. Jangan ambil dulu Tuhan masalah ini. Kalau kita enggak, Tuhan ambillah masalah ini, Tuhan stres aku Tuhan. Tuhan larilah, Tuhan ambillah dulu. Aku udah pusing, aku enggak tahan lagi nih. Ya waktu kena ulu ini keding-ding ini. Nah, kalau sudah sampai pemahaman kita ke sana, hikmat dari Tuhan sudah kita terima. Makanya hikmat itu datang dari pendengaran firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan, kita melihat kisah-kisah dalam Alkitab itu, wah sungguh luar biasa. Kita akan terheran-heran ya kan, tercengang, wah luar biasa sekali Tuhan. Kita akan semakin mengerti bahwa tangan yang perkasa sebenarnya menggenggam tangan kananmu. Amin. Apa yang kamu khawatirkan hari ini? Masa depanmu? Kontrakmu udah 3 bulan lagi? Jodohmu, keturunanmu, posisimu, pekerjaanmu, karirmu, serahkan sama Tuhan. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Artinya kalau dan awal dan akhir, yang di tengah-tengah itu dia udah tahu. Udah tahu sebenarnya garis hidup kita. Kalau kita tahu dia pemilik segala jalan hidup kita, dia yang memberikan destinasi akhir hidup kita, percayalah. Percayakan sama dia, pasti engkau akan bahagia. Amin. Jadi jadilah stabil. Katakan, mari kita stabil. Jangan hari ini sukacita, besok-besok langsung kayak macam diturbing ulu, ya kan? Bergepor-gepor. Heboh, terbutuh-butuh. Harus stabil. Amin. Yang pacaran pun stabil. Jangan hari ini kau menggebu-gebu, besok-besok kau diputusin. Stabil aja. Jadi anak Tuhan itu elegan. Amin. Yang gadis-gadis elegan aja. Percaya sama Tuhan. Kalau ini kami laki-laki ya, memandang perempuan itu semakin dia elegan, kami semakin sungkan dan semakin menghargai perempuan itu. Tapi kalau dikit-dikit centil-centil, dikit telepon, dikit-dikit WA, semua di orang hari semua. So pun jadi ilfil kayak pernah kalau di tengah malam jam 2, karena bangun dia, kita harus bangun juga. Bangunlah katanya. Orang lagi tidur. Maksudnya harus stabil. Amin. Nah, yang kedua, hikmat Allah memberi kita sudut pandang yang berbeda. Katakan sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang itu kacamata. Contohnya kacamata gini loh. Kalau saudaraku pakai kacamata transparan, saudaraku akan melihat gambar atau view-nya ini akan sama. Tapi kalau saudaraku pakai kacamata yang ada kayak hijau, saudaraku akan melihat ini agak hijau. Benar gak? Nah, sama dalam hidup ini, kalau saudaraku memiliki hikmat dari Tuhan, saudaraku akan melihat dunia ini berbeda. Kehidupan ini berbeda. Cara hidup kita juga berbeda. Karena apa? Sudut pandang kita berbeda, sudut pandang kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka menuruti roh, memikirkan hal dari roh. Nah, hikmat yang memberikan sudut pandang. Jadi, cara pandang kita kepada dunia ini seperti apa? Nah, saya mau tanya anak-anak Tuhan, apa tujuan kita hidup? Apakah hanya hidup? Dan ya hidup aja lah, pokoknya kalau nanti udah mati, ya matilah di situ. Jangan sampai kayak gitu. Kita harus punya prinsip, cara pandang, bahwa kita hidup harus berbuah dan harus melayani Tuhan. Amin. Kemarin pesannya waktu meninggal Ibu Cia, kemarin kami ikut di penghiburan dia, dan juga Pak Robin juga ikut ya. Di dalam Wahyu katakan,
Setiap orang yang berjerih lelah akan beristirahat oleh jerih lelahnya. Dan nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Artinya apa? Setiap kita harus berbuah. Setiap jerih lelah kita akan kita nikmati nanti di sana. Sebenarnya kita hidup bukan seperti orang di luar sana yang hanya bekerja, pulang kerja, kalau bisa makan ayam penyet, ya sesekali makan siput. Habis itu akhir bulan habis duit gak jelas. Umur 27 cari cepat-cepat nikah. Kalau udah mau mendekati 31 kayak ini harus diskon nih. Diskon dulu atau apalah ya, langsung pasanglah foto dulu di Sekolah Batam ini menerima calon pendamping. Sudut pandang kita harus berbeda. Kita sebagai anak Tuhan harus memiliki buah, mempergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Nah, saya ada ambil di bawahnya juga, yang dikejar dunia bukan prioritas kita. Jadi yang di dalam dunia ini bukan itu prioritas kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging itu, semua keinginan daging itu apa? Ya misalkan kesenangan badan, ya jalan-jalan ke sana, itu nggak ada bersifat kekal. Saudara pun bekerja boleh-boleh, itu nggak ada bersifat kekal. Tapi bukan berarti kita nggak boleh bekerja. Tapi saya mau katakan, setiap apa yang kita kerjakan harus bersifat kekal. Apa sih yang bersifat kekal itu? Di dalam pelayanan, berbuat kasih, di mana kita berada, apa yang kamu miliki, pergunakan untuk Tuhan. Amin. Kemarin saya ada share video, nggak tahu ada yang nonton nggak? Ada itu satu khotbah yang luar biasa menurut saya. Adalah seorang pemuda. Seorang pemuda ini sakit kanker, stadium akhir. Dulunya dia ganteng, dulunya dia gagah, seketika bisa menjadi sangat kurus. Bisa jadi nggak? Bisa. Dulu ada itu yang artis-artis Indonesia itu yang kayak apa di itu, main apa namanya, berani yang kekar itu kena kanker langsung udah meninggal kan. Nah, yang sangat gagah bisa jadi kurus. Jadi dia terbaring di rumah sakit, datanglah pendetanya ke rumah sakit itu. Dibawanya lah sekuntum bunga yang layu. Jadi sudah dihiburlah si pemuda ini, diberikan dia penghiburan supaya dia kuat, semangat walaupun dia sudah stadium akhir. Nah, setelah mereka banyak berbicara, berbincang-bincang, pulanglah hambanya ini, hamba Tuhan ini. Nah, setelah dia pulang dari pintu itu, tiba-tiba dipanggil sama pemuda ini, Pak Pendeta, sini dulu Pak Pendeta, sini dulu Bapak. Saya mau ada penting, saya mau tanya sama Bapak. Ada apa anak? Ada apa anakku? Kata Pak Pendeta ini. Masuk lagi Pak Pendeta ini ke dalam rumah sakit, ke dalam kamarnya itu. Terus pemuda ini berkata, Bapak, kenapa Bapak membawa sekuntum bunga yang layu? Terus Bapak ini, maukah engkau saya berterus terang kepada kamu? Datang anak-anak muda, berterus terang aja Pak Pendeta. Katakan yang sebenarnya, jangan ada udang di antara kita. Kenapa mesti yang layu dikasih sama saya? Terus terang-teranglah Pak Pendeta ini. Ini adalah gambaran bahwa di masa engkau sudah enggak punya tenaga, baru kau datang sama Tuhan. Tadi selama kita ngobrol-ngobrol itu, kamu selalu bilang sama saya, Tuhan, sembuhkanlah aku. Pak Pendeta, doakan aku. Kalau aku udah sembuh, aku pasti melayani Tuhan. Aku pasti ikut terlibat dalam pelayanan. Tetapi setelah kamu sakit, kamu baru bilang kamu mau melayani Tuhan. Inilah kamu, bunga yang sudah layu kau berikan sama Tuhan. Apakah Tuhan seperti sampah? Apakah Tuhan seperti pembantu? Apakah Tuhan gak layak menerima yang terbaik dalam diri kita? Nah, seringkali kita seperti itu. Yang muda-muda, ayo melayani, nantilah tunggu tua. Udah tua, udah sakit-sakitan, loncat aja gak bisa, langsung encok, langsung panggil tukang urut malam-malam hanya cuma karena loncat-loncat. Nah, seringkali kita anak-anak muda seperti itu. Kalau diajak melayani Tuhan, ayo terlibat dalam pelayanan. Wah, nggak mau. Tiba-tiba nanti udah jatuh, baru cari Tuhan. Menurut kita adil nggak? Justru menurut saya ya, justru masa emasmu, kepintaranmu, kemampuanmu, tenagamu, berikan sama Tuhan. Pasti percayalah, itu bersifat kekal. Dan bukan hanya itu, Tuhan bilang kepada Petrus, setiap orang yang mengikut aku, dia akan menerima berkat hari ini dan juga di kekekalan.
Amin. Yang anak muda, berikan tenagamu. Apa yang bisa kamu buat? Enggak harus semua pemain musik. Lebih datang cepat itu kan. Yang muda senyum. Ayo cepat datang penerima tamu. Senyumanmu itu bisa menarik tukang parkir loh. Awalnya nggak mau gereja, tapi senyummu itu, membuat hati laki-laki gelepar-gelepar kayak kucing yang kemarin viral di Wajah Batam itu, kalau lari ke situ ya. Senyumanmu itu membuat orang tertarik. Mari persembahkan sama Tuhan. Jangan kau persembahkan semua senyummu itu ke om-om. Jangan kau persembahkan senyummu itu kepada cowok-cowok yang di Lapo Tua. Persembahkan sama Tuhan. Amin. Karena senyuman yang manis itu pun dari Tuhan akan kau berikan kepada Tuhan juga. Amin. Apa yang dimilikimu juga, tenaga badan yang kekar. Kalau misalkan ada di sini kebersihan, kasihlah tenaga badanmu yang kekar itu angkat-angkat kursi. Jangan kau kasihkan Lisna. Semakin membesar nanti tangannya jadinya. Artinya apa yang bisa kamu beri? Kalau kamu punya talenta, Tuhan kasih, kamu asah, kamu berikan sama Tuhan. Itu yang benar. Makanya kita akan melihat prioritas mana dalam hidup ini. Bukan yang prioritas yang seperti dunia ini. Boleh-boleh aja. Saya mau katakan bukan nggak boleh kamu hidup seperti dunia. Makanya saya bilang, di dalam Alkitab nggak ada hidupnya yang normal loh. Makanya kalau ikut Tuhan itu harus siap diproses dan nggak boleh sama dengan manusia. Kalau di luar sana mah banyak, kalau mau tanya itu banyak yang nggak percaya Yesus. Ini lahir nih sebagai anak kaya, enak hidupnya. Udah dia setelah tamat kuliah enak hidupnya, wisudanya pun keren. Terus menikahnya pun mantap, banyak tamu-tamu, banyak yang dihasilkan. Habis menikah langsung punya anak, terus anaknya semua hebat-hebat. Itu banyak di luar sana. Enggak usah anak Kristen pun banyak, ya kan? Banyak seperti itu, mau orang Cina, mau orang Muslim, mau orang apa, banyak seperti itu. Tapi bukan itu standar iman kita. Jangan itu yang kita kejar. Jangan harus seperti keluarga si Anu. Dia masih umur 20 tahun, udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya tabungan, udah punya ini, punya itu. Bukan itu standar kita. Orang dunia pun banyak menikmati itu. Karena saya mau bilang, itu semua tidak ada bernilai kekekalan. Di dalam pelayanan ini, dalam gereja, kita semua berbicara kekekalan. Kalau mau berbicara duit, yang mau kaya, ada yang mau kaya, kita pergi ke Gunung Kidul, kita cari linknya. Pergi kita ke sana pasti kaya. Yang mau cari jodoh, Maerot, ya kan? Yang mau jadi apa lagi? Mau pingin bijaksana, Mario Teguh, tapi benar nggak hidupnya anaknya? Jadi tinggalin contohnya kan? Kalau di dunia ini banyak memang jalan-jalan, tapi itu nggak ada nilai kekekalan. Kita datang di tempat ini semua karena kekekalan. Makanya rasul-rasul itu kenapa rela sampai memberi nyawanya? Itu karena ada nilai kekekalan di sana. Dulu pun Paulus sama seperti dengan kita. Dia bilang, aku tahu itu apa yang senang. Aku tahu itu apa yang enak. Aku tahu apa itu yang enak, yang segala kenikmatan harta. Tapi aku anggap rugi semenjak aku mengenal Kristus. Amin. Itu harus ada dalam pikiran kita. Kalau kita sudah memiliki Kristus, tujuan destinasi kita adalah surga kekekalan. Dunia ini hanya sarana bagi kita untuk memuliakan Dia. Amin. Pergunakan semua waktumu untuk Tuhan. Kalau kamu mau ikut komunitas yang membangun, ikut saja, nggak masalah. Selagi kamu masih kuat, masih bisa melakukan sesuatu. Karena ingat, segala sesuatu yang kamu lakukan itu dicatat oleh Tuhan. Semua dicatat oleh Tuhan. Makanya nanti kamu sampai di surga udah capek, istirahat di surga, segala jerih lelahmu kamu nikmati. Amin. Jadi carilah nilai kekekalan. Jangan kejar yang di dalam dunia ini. Jangan suruh pandang dunia yang kita raih. Wah, aku harus seperti si Anu. Misalkan nih yang anak PT, pokoknya aku karyawan biasa, aku harus benar rajin. Memang boleh-boleh aja supaya aku jadi leader, supaya aku nanti bisa jadi manajer. Boleh-boleh aja. Tapi jangan itu yang kamu kejar. Doa jadi hilang, baca firman Tuhan nggak pernah, ibadah pun malas, ibadah pun ngantuk, ibadah pun mau cepat-cepat pulang. Ini sama aja dengan dunia. Amin. Carilah kekekalan. Yang muda-muda, cari kekekalan. Selanjutnya nggak usah berlama-lama kita. Hikmat Allah memberi pikiran kekekalan. Nah ini saya bilang tadi. Pikiran
pikiran kita tentang kerajaan surga. Nah, ini berbeda. Ini yang harus kita rubah. Poin yang penting saya mau rubah. Kita kalau hidup di dalam Tuhan tidak selalu berbicara tentang dunia ini, tentang harta, tentang pekerjaan, tentang jodoh. Bukan itu lagi. Kita harus berani keluar dari zona itu, masuk ke zona yang berbicara tentang surga. Nah, kalau kita belum masuk ke fase sini, kita belum benar masuk, kita akan berkata, kita kan masih di dunia, maka akan seperti yang tadi. Itu suatu kebodohan bagi mereka. Berbicara surga itu kayaknya kebodohan, nggak bermutu, nggak enak, nggak asik gitu lah kan. Mending main TikTok. Boleh nggak main TikTok? Boleh, yang penting jangan joget-joget ya. Jangan yang joget-jogetnya sampai nampak-nampak semua. Kalau joget-joget biasa boleh. Aku pun ada joget-jogetnya juga, joget untuk Tuhan. Amin. Maksudnya bukan hanya di situ, tapi harus ada prioritas penting. Kalau kita masih di fase yang seperti itu, kita bicara tentang surga, kerajaan surga, bagi kita itu akan memuakkan, malas. Makanya itu yang saya lihat di kumpulan kami juga yang di Full Gospel itu. Ada beberapa di antara orang-orang di situ yang berkata, kalau masih bicara firman-firman Tuhan, yang berbicara tentang gereja, nggak ada bedanya dengan gereja di luar sana. Makanya puji Tuhan lah, ya pemimpin-pemimpinnya luar biasa rendah hati, walaupun kaya, ternyata memiliki jauh lebih kaya di dalam rohani juga. Saya juga selalunya di situ. Ada satu hamba Tuhan di situ, bukan hamba Tuhan sih. Justru saya malu, nggak tahu lah di sini didengar nggak nanti. Kami setiap satu ada doa, tapi ada juga hamba-hamba Tuhan. Karena saya lihat hamba-hamba Tuhan ini lebih banyak ngantuk, malah ada yang sampai ketiduran lagi. Tapi ada yang kaya-kaya, rindu haus mencari Tuhan, sampai suaranya kadang bikin malu gitu. Kaya loh, memiliki SPB, memiliki kontraktor, memiliki hotel-hotel. Saya salut, jangan sampai kita udah gak punya apa-apa, berbicara kerajaan surga, kebodohan bagi kita. Itu yang lebih parah, udah gak punya apa-apa, kita berbicara tentang kerajaan surga, tentang kekekalan, kita malah bilang, udahlah, lewatlah itu. Makanya saya juga belajar, Tuhan, ternyata apalah saya ini. Kalau saya lihat orang-orang itu begitu rendah hati, misalkan menolong sesama segala macam, menolong hamba-hamba Tuhan, membantu ini dan itu, jauh kali yang belum saya lakukan. Bahkan rela loh, tengah malam bayangin, orang kita tidur setiap pergantian bulan, orang-orang pengusaha masih doa jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Kita udah tidur itu kan. Makanya kita harus melihat dari kekekalan, jangan sampai kita muak dengan itu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Di bumi ini semua sementara, nggak ada yang enak di bumi ini. Bahkan ini ya, Habibie adalah termasuk ilmuwan yang diakui dunia. Dan hak paten dia itu tercatat di dalam ilmu keilmuan di Jerman sana. Tapi tahu nggak, waktu dia sebelum mati, apa yang dia katakan? Kemarin dibilang Pak Ranece juga, penyesalan saya semenjak saya hidup, saya tidak sempat belajar ilmu teologi. Ternyata seorang yang sangat pintar sekalipun, mentok juga, kepintarannya tidak bisa membawa dia sampai ke surga. Dia bilang ternyata semua itu sia-sia. Kegagalan terbesar dia tidak masuk di perguruan agama. Dia sangat rindu, gimana itu dengan Tuhan? Apa itu Tuhan? Seperti apa itu dekat dengan Tuhan? Itu seorang ilmuwan yang sangat pintar loh. Jangan sampai kita nggak punya pengertian apa-apa, kita berbicara berkekalan, itu udah kuno itu, pertopak-topak lagi, bahasa-bahasa roh, apa itu? Ingat, semua rasul-rasul sampai rela menghabiskan nyawanya, menghilangkan nyawanya, hanya bicara kekekalan semua. Makanya kita harus terus haus akan Tuhan, amin. Karena daging kita tidaklah kekal. Sebab barang siapa menabur dalam kedagingan, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Jadi jangan tabur. Makanya saya selalu ingat, saya bilang ke Mak Inang juga, mungkin Inang nonton, Inang jangan Inang sedih kalau saya ke sana. Daging boleh lemah, tapi iman Inang, roh Inang harus bersuka cita. Amin. Jangan karena kita sakit kita jadi lemah. Daging ini pasti mati kok.
sekekar-kekar apapun kamu, sekuat apapun, pasti mati. Atau ada orang yang sangat kuat terus. Banyak itu artis dulu, Arnold itu paling dipuji-puji lah tahun 90-an kan. Arnold apa itu, Schwarzenegger, nggak tahu lah itu. Yang Terminator itu gagal itu waktu masih muda. Coba lihat fotonya yang sekarang ini tahun 2001, berkerut semua. Dulu itu kesukaan saya namanya Van Damme. Itu pemain, wah, karate gitu lah, pokoknya tinjuman film-film Amerika gitu ya. Sekarang mukanya lesu, udah tua. Jet Li yang dulu gagah tendang sini, mukanya sekarang udah botak, jelek semua. Artinya kedagingan itu akan binasa, tetapi hidup di dalam rohmu yang semakin kamu perbarui itu kekal selama-lamanya. Amin. Rohmu itu kekal sampai selama-lamanya. Dan ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Dan yang penting bahwa dunia ini akan dimusnahkan Tuhan. Dan saya ingat itu kemarin kami berbincang-bincang dengan Mama juga, karena memang dia ada kasih karunia untuk Tuhan berbicara. Saya tanya, tuh Mak, ini sebenarnya corona ini dari mana? Jadi ada Tuhan berbicara di dalam doanya itu sakit hati katanya. Cuma aku pikirnya itu sakit hati itu, saya pikir Amerika dengan Cina. Tapi saya mulai berpikir, ya saya bilang mungkin Tuhan yang sakit hati sama manusia. Karena manusia semakin melupakan Tuhan. Saya yakin kalau corona ini nggak ada, pasti semakin banyak orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Teknologi semakin maju, pengetahuan semakin maju. Lihat di Eropa itu, makin sedikit orang percaya sama Tuhan. Kalau saudaraku lihat di YouTube, nanti lihat di situ survei anak-anak muda. Kalau ditanya di setiap kampus, apakah kamu punya agama? Semua rata-rata nggak punya agama. Karena apa? Mereka lebih mengandalkan pengetahuannya, pemikirannya, kemampuannya. Makanya Tuhan izinkan datang virus corona. Karena saya percaya Tuhan tahu ada virus corona. Nggak mungkin dia nggak tahu. Pasti dia tahu. Orang banyak kok yang mati. Tapi percayalah, orang yang percaya sama Tuhan akan dilindungi. Ini masih kecil sebenarnya. Kalau yang di Mesir, tulah ke-10 yang sudah baca firman Tuhan ya kan, udah lewat situ. Tulah ke-10 itu mati anak sulung. Artinya kalau anak sulung, setiap orang yang punya anak di dalam rumah pasti ada yang mati. Terkecuali anak bungsu ya kan. Kalau anak sulung berarti anak pertama. Artinya di setiap orang Mesir, setiap keluarga ada yang meninggal. Bayangin aja kalau penduduk Mesir ada 100 juta orang, 100 juta orang yang mati. Ada yang mati, semua ada tangis. Ini masih kecil. Di Indonesia masih yang mati cuma 30.000 orang. Dari penduduk 250 juta, kecil. Artinya Tuhan izinkan semua itu supaya manusia sadar diri, supaya dia ingat kepada penciptanya. Amin. Dunia ini akan dimusnahkan. Jangan kita pikir, wah dunia inilah kerajaan kita. Wah saya bangun kerajaan di dunia ini. Enggak. Dunia ini akan kita tinggalkan nanti. Amin. Jadi tetap semangat. Walaupun kamu hari ini dari seorang pekerja, jadilah pekerja yang baik. Di perusahaan bukan berarti kalau kita udah berbicara kekekalan, wah di tempat kerja saya nggak mau kerja serius lagi. Saya berbicara di surga aja terus. Saya mikir, bukan itu maksudnya. Kamu kerjakan tanggung jawabmu, bagianmu kamu kerjakan, dan kamu berbuat terus di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, kamu berbuat seperti Kristus. Maka nanti kekalahan kita terima. Amin. Bukan berarti bermalas-malas, jangan seperti si Buaya itu, pendeta si Buaya. Wah, roh mana Tuhan Yesus surga. Tak kumpul masuk di harta, kumpulkan semua harta. Beli beras, beli apa-apa di dalam gereja terus nyanyi. Enggak datang Tuhan. Mungkin pesawatnya delay kali ya. Mungkin nyanyi lagi mereka berhari-hari. Enggak datang juga, akhirnya bunuh diri semua. Akhirnya ditangkaplah si Buaya itu. Jangan sampai kayak gitu. Tetap kerjakan bagianmu. Kamu seorang karyawan bekerja dengan baik. Amin. Kamu seorang pegawai negeri bekerja dengan baik. Kamu seorang pengusaha bekerjalah dengan baik. Semua kerjakan untuk Tuhan. Berbuatlah. Ikuti komunitas-komunitas yang membangun dirimu. Jangan kamu ikuti komunitas perbada sekota Batam. Sikat jang maksudnya sih. Jangan ikuti itu ya. Jangan ikuti. Ikutilah yang bermanfaat, yang membangun dirimu. Percayalah, masa mudamu akan diberkati Tuhan. Kamu akan berdampak. Bukan hanya di keluargamu, di mana-mana kamu berdampak. Nggak usah kamu cari-cari nama orang yang cari kamu. Diteleponi, Pak, kamu bapak lah yang di sini. Pak, ini bapak ini.
Kita anak Tuhan nggak mesti cari-cari nama. Orang-orang itu yang cariin kita, yang tulis, nggak ada kita minta ditulisin nama kita sebagai apa di situ. Malah kita dipanggil. Harus jadi berkat. Amin. Jangan usah kamu pikirkan masa depanmu itu di tangan Tuhan. Itu baca, pokoknya baca Alkitab itu. Kalau kita sampai kepada hikmat di sana, pasti kita akan berubah. Nah, coba di slide selanjutnya. Nah, inilah kita harus berubah di manusia yang lama. Ini apa namanya? Metamorfosis. Dulu kita sebelum bertobat seperti ulat ini. Siapa yang suka lihat ulat di sini? Dek, ada pilar ulat di rumah ya? Enggak ada kan? Ada yang senang nggak sama ulat di sini? Ulat itu pasti menjijikkan, menggelikkan, gak enak. Perbuatan manusia kita yang lama itu gak enak. Dan kerja ulat apa? Makanin daun-daun. Kita tanam apa nih? Aku kemarin nanam itu, Bu. Cabai. Habis dimakani semua daunnya dimakani. Kacau ini yang si ulat ini. Nah, inilah ulat ini inilah seperti kita yang masih belum bertobat, manusia lama yang kelakuan kita nggak benar, yang nggak jelas hidupnya ini. Tetapi kalau kita sudah berubah, mulai dari ulat jadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu sesuatu yang indah kan? Bahkan pernah saya baca, ada satu kupu-kupu langka yang ditemukan di Amazon, itu harganya sampai 1 miliar. Itu dipajang di salah satu museum di Amerika. Bahkan banyak di kantor saya, Pak Lim suka itu. Ada karena kupu-kupu ini banyak sekali motifnya ya. Ada kayak motif batik, ada seperti emas. Itu jadi suatu hiasan yang berharga. Padahal awalnya dia adalah ulat. Ada 2 hal yang kita pelajari dari sini. Yang pertama, berubah wujud. Katakan berubah wujud. Dulu dia ulat yang menjijikkan. Sekarang dia menjadi kupu-kupu yang menjadi indah. Kita pun harus seperti itu. Cara pola pikir kita, hikmat diberikan Tuhan harus seperti itu. Dulu kita memang jahat, hina seperti ulat itu. Tapi sekarang kita harus berubah wujud. Jangan sama lagi. Harus indah seperti kupu-kupu. Amin. Yang kedua, apa yang kita lihat dari sini? Yang pertama tadi wujud, yang kedua, tingkah laku. Kalau yang sepulat, tingkah lakunya ngerusak. Kalau kupu-kupu, dia makan serbuk-serbuk bunga. Kalau di dalam ilmu biologi, itu disebut mutualisme, saling menguntungkan. Nggak ada kupu-kupu yang mau ngerusakin bunga. Ada nggak kupu-kupu sakit rumah? Datang yang kita orang kan, dihancurin bunga itu semua, dikorgarin. Nggak ada. Justru kalau kita ke taman, ada bunga, ada kupu-kupu, keloh. Cantik ya kan? Tambah lagi ada cewek cantik situ, udah adalah. Yang laki-laki bisa berpantun-pantun, langsung muncul ide-ide pantun, gumbal-gumbalan semua jadinya. Nah, inilah bedanya. Kalau kita sudah memiliki hikmat dari Allah, kita melihat dari sesuatu, kita akan berubah seperti ini. Metamorfosis. Awalnya kita, penampilan kita kalau sama Tuhan ya berbeda dong. Bos saya selalu bilang tuh ya, kalau ada dulu karyawan kami tuh, mudah-mudahan didengar dia juga. Dia kalau ke gereja itu kayak nggak mandi. Tapi kalau ke PT, rapi. Jadi bos saya ini marah, kamu ini, jadi dimarahin lah waktu di gereja. Kamu ini ya, di PT kamu cantik-cantik, jangan-jangan kamu ada yang suka di situ ya. Kamu ke gereja kayak nggak mandi lah, rambut apalah segala macam. Alasannya apa? Pak, lupa minyak rambut saya di kantor katanya. Bah, minyak rambutnya di kantor ditaruh, nggak ditaruh di rumah. Jangan sampai seperti itu, karena kecantikanmu, kegantenganmu, kebersihanmu harus berikan sama Tuhan. Siapa yang udah baca imamat? Udah baca imamat kan? Lihat itu, betapa kalau zaman itu harus benar-benar rapi. Semua imam-imam harus memiliki baju efod dari kain kermiji, dari yang ditenun. Pokoknya indah, ada batu-batu berlian. Itulah menghadap Tuhan. Jangan kita ke gereja nggak mandi, ya kan? Baju pun nggak disetrika. Bukan kita mau pamer, tapi itulah harus berubah. Dan karakternya juga berubah. Kalau orang yang sudah berubah, nggak sama lagi hidupnya. Kalau masih sama, berarti ada 3 fase. Yang pertama, fase pertama belum mengenal Kristus. Yang kedua, masih bayi Kristus. Yang ketiga, udah dewasa dalam Kristus. Saya mau kita semua orang dewasa dalam Kristus. Amin.
Kalau dulu belum bertobat, mohon maaf, yang masih menjalankan kereta api zaman dulu, tinggalkanlah kereta api itu. Karena apa? Karena pola pikirnya, tingkah lakunya berbeda juga. Amin. Yang dulu mungkin suka yang gak benar-benar, tinggalkan semuanya. Karena apa? Kita harus seperti kupu-kupu, indah dilihat orang, dipandang orang. Wah, si Prane itu bagus ya, ganteng dia ya, tingkah lakunya pun bagus. Makanya Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Jadilah kita seperti ini, seperti kupu-kupu yang indah, mutualisme dan indah di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang pemain musik